kondisi pendidikan yang ada di pulau, terutama yang ada di SMP Negeri Rumberpon ini juga bisa didengar, tapi juga bisa dilengkapi oleh pihak pemerintah. Jadi, dari tenaga itu ada 4 PNS, kemudian 1 P3K, ya. Kemudian ditambah dengan kebijaksanaan sekolah untuk menambah tenaga pengajar 3 orang lagi dari honor sekolah dan dibayar oleh bos di sekolah. Berarti total keseluruhan guru ada 8 guru. Apakah ada harapan dari Pak Kepala Sekolah sendiri untuk pemerintah bisa menambah tenaga guru lagi, baik PNS ataupun P3K ke SMP Negeri Rumberpon, atau Pak Kepala Sekolah itu sudah cukup? Oke, baik Pak Kepala Sekolah, Pak Samagonda, mohon maaf saya sebutkan nama, terima kasih banyak. Mungkin ini sebagai informasi saja untuk bisa kami bawa dalam publikasi pendidikan di Kabupaten Kalokendama. Barangkali apa yang tadi ini disampaikan sebagai pergumulan dari pihak sekolah itu bisa didengar oleh pemerintah, karena kita tahu bersama bahwa banyak hal yang dikerjakan oleh pemerintah dan juga barangkali mungkin terkait dengan ketercukupan tenaga pengajar yang ada di sekolah-sekolah, terkhusus yang dialami oleh Pak Kepala Sekolah di SMP Negeri Rumberpon. Barangkali ini juga bisa mendapat perhatian dari pemerintah untuk dicukupi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh Pak Kepala Sekolah di SMP Negeri Rumberpon. Berang-berang bawa tongkat, berangkat. Oke, sahabat pendidikan dimanapun berada, kali ini saya Feby Silwari, Kepala SMP Negeri Notir, Kabupaten Kalokendama. Kebetulan di hari ini saya ada di distrik Rumberpon, Kampung Yembe Kiri. Lalu kami juga ada dalam melaksanakan kegiatan untuk sosialisasi kurikulum merdeka untuk SD YPK Yembe Kiri dan juga SMP Negeri Rumberpon. Jadi untuk kesempatan ini mungkin saya ingin menyampaikan satu hal dari Rumberpon yang juga perlu diketahui oleh kita semua. Ada semacam pergumulan ataupun harapan dari seorang kepala sekolah dari SMP Negeri Rumberpon, karena ada pergumulan sebenarnya di sekolah yang beliau juga mungkin ingin menyampaikan terkait dengan ketersediaan guru, tapi juga mungkin dengan fasilitas penunjang yang ada di sekolah. Barangkali ini juga bisa membantu memberikan informasi kepada pemerintah supaya juga kondisi pendidikan yang ada di pulau, terutama yang ada di SMP Negeri Rumberpon ini juga bisa didengar, tapi juga bisa dilengkapi oleh pihak pemerintah. Jadi kesempatan ini saya ada dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Rumberpon, Pak Samagonda. Mungkin Pak Samam, apa selama ada di Rumberpon sebagai guru, tapi juga hari ini sebagai Kepala Sekolah, mungkin ada kesan atau cerita yang ingin Pak Samam sampaikan terkait dengan SMP Negeri Rumberpon, biar kita sama-sama tahu dan kita sama-sama bisa melihat ini menjadi pergumulan yang barangkali mungkin membutuhkan perhatian. Silakan Pak Samam. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Saya mau cerita sedikit tentang masa lalu SMP Negeri Rumberpon. Mulai masuk saya pertama tahun 2009. Pada saat itu saya rasa masih sangat masalah fasilitas masih sangat tertunggal. Utamanya masalah signal untuk telepon saja tidak ada. Jadi waktu itu kalau kita mau telepon, kita harus jalan ke sana, ke pinggir pantai, mungkin kurang lebih setengah jam Pak. Kita jalan sampai kita dapat jaringan di sana. Baru itu pun kalau pas air tidak naik, kalau air naik pas terpaksa kita harus basah-basah sana. Ya. Itu yang saya rasakan pengalaman menarik waktu pertama kali datang. Dan itu berlangsung sekitar sampai 6 tahun kalau salah, karena pada tahun 2018 baru mulai ada pemasangan tower di atas. Jadi itu ya masalah yang mungkin ada di sekolah kami ya, yang terutama masalah fasilitas. Yang terutama ini lab komputer. Kita punya gedung sudah ada, tapi komputernya belum ada.
Padahal ya sudah dijanji dari pemerintah daerah, tapi sampai sekarang tidak tahu kenapa belum ada pengadaan. Itu yang kedua. Kami juga kekurangan tenaga pengajar. Ya, pada pelantikan sekolah tahun kemarin, bulan 3 yang kemarin itu ada 2 teman yang dilantik jadi kepsek dan mereka harus pindah ke sekolah lain. Jadi otomatis mengurangi tenaga pengajar. Jadi itu yang menjadi masalah bagi sekolah karena kekurangan guru, dan siswa juga kan harus mendapatkan fasilitas pelayanan yang terbaik bagi guru. Bagaimana mereka diajar sesuai dengan guru yang punya kompeten di bidangnya. Ya, terpaksa untuk mengatasi ini, kebetulan ada beberapa teman yang bersedia jadi guru honor, dan saya terima dengan senang hati. Karena kebetulan mereka mempunyai background yang tidak butuhkan, misalnya untuk PNS ada satu yang kebetulan tahu dari atas. Saya masih ajar, saya masih dapat, ya. Dia sudah lulus dari Unismu, sudah lulus kemarin dan sudah mulai mengajar PNS ke atas sebagai guru honor. Jadi itu kita jari dari dana bos, ya. Ya itu. Yang kedua ada yang baru guru honor mengajar bahasa Inggris, ya kebetulan ibu guru ini tamatan dari perguruan tinggi negeri yang tentunya terbaik dari provinsi. Jadi itu suatu kebanggaan bagi kami kalau menerima tenaga pengajar yang qualified sesuai dengan bidang. Jadi jelas akan memberikan pelayanan terbaik di anak-anak. Baik Pak Kepala Sekolah, untuk ketenagaan sendiri di SMP Negeri Rukerpon itu apa? Mungkin Pak Kepala Sekolah bisa jelaskan yang guru yang PNS-nya ada berapa, kemudian yang honor daerah ada berapa, atau mungkin yang honor sekolah sendiri juga ada berapa orang, biar istilahnya kita bisa mengetahui jumlah guru yang ada di sekolah yang ikut mendukung proses pembelajaran. Silakan Pak Kepala Sekolah. Ya, terima kasih. Untuk tenaga pengajar sendiri, guru asn kami ada 4 orang ditambah guru P3K 1. Jadi yang PNS dengan P3K 5 orang. Untuk tenaga honor hanya honor sekolah Pak, belum ada, tidak ada honor daerah. Jadi 3 yang baru saya terima, dan itu honornya saya anggapkan dari dana bos. Ya, itu. Oh, ya. Berarti dari tenaga itu ada 4 PNS, kemudian 1 P3K, 1 P3K ya. Kemudian ditambah dengan kebijaksanaan sekolah untuk menambah tenaga pengajar 3 orang lagi dari honor sekolah dan dibayar oleh dana bos di sekolah. Berarti total keseluruhan guru ada 8 guru. Kalau jumlah siswa sendiri ada berapa? Berdasarkan data di Dapodik sekitar 82 siswa. 82 siswa. Ya. Oke. Apakah ada harapan dari Pak Kepala Sekolah sendiri untuk pemerintah bisa menambah tenaga guru lagi, baik PNS ataupun P3K ke SMP Negeri Rukerpon, atau Pak Kepala Sekolah itu sudah cukup? Ya, kalau ada penambahan minimal lagi supaya anak-anak ini mendapatkan tenaga pengajar yang bisa diharapkan. Karena kalau kita yang sedikit ini, jelas misalnya ada guru yang memegang 2-3 mata pelajaran, itu kan mereka juga tidak akan fokus mengajar ke masing-masing mapel. Jadi kita harapkan itu 1 guru 1 mapel, karena SMP kan guru mapel dan guru berkelas, kira-kira begitu. Jadi kita harapkan ada penambahan tenaga pengajar dari pemerintah, apakah itu P3K atau honor daerah, begitu. Baik Pak Kepala Sekolah, terima kasih banyak. Itu sedikit kisaran terkait dengan ketersediaan tenaga guru yang ada di SMP Negeri Rukerpon. Berkaitan dengan kegiatan kita hari ini yang sudah kita jalani untuk sosialisasi kurikulum merdeka selama 2 hari ini, sebenarnya hal apa yang mendorong Bapak sebagai kepala sekolah, karena ini juga ada kepala sekolah SD
juga kepala sekolah SMP yang mendorong Bapak untuk berupaya supaya harus dilakukan kegiatan sosialisasi di kalangan sekolah yang kemudian menjadi dorongan besar dari Bapak untuk bisa melaksanakan kegiatan ini. Kira-kira hal apa yang menjadi alasan Bapak mau melakukan kegiatan sosialisasi ini? Ya, baik. Seperti kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka itu sudah disahkan pemerintah menjadi kurikulum nasional, ya. Dan menurut pengalaman saya dari pertama saya masuk di SMP di atas, kurikulum yang digunakan itu sudah dua kurikulum yang digunakan, itu kurikulum KTSP dengan K13. Tapi outputnya atau hasilnya juga masih tidak sesuai yang diharapkan, ya. Jadi kompetensi yang diharapkan kepada siswa belum tercapai sepenuhnya. Nah, kalau saya memperhatikan atau mempelajari tentang IKM ini, ada semacam kebebasan yang diberikan kepada siswa maupun guru untuk menentukan elemen atau materi pelajaran yang akan diberikan supaya siswa bisa menguasai atau paling tidak bisa memahami tentang materi itu, ya. Karena di IKM ini ada misalnya P5 yang melibatkan siswa secara langsung bisa memahami, mempelajari apa yang akan dilakukan dalam proyek P5 ini. Jadi saya sangat berterima kasih kalau kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan baik, dan itu yang kira-kira dibutuhkan oleh siswa kami, ya. Memang siswa kami ini kebanyakan dari kampung-kampung dan yang pengetahuannya juga masih minim, artinya masih di bawah standar kalau kita bandingkan dengan siswa SMP di kota-kota. Tapi kalau saya pelajari dari pelaksanaan IKM ini, ya, setiap siswa itu kan mempunyai keunikan tersendiri yang bisa kita kembangkan melalui pelaksanaan kurikulum Merdeka. Jadi kita tidak bisa katakan bahwa siswa ini dia tidak bisa apa-apa. Nah, itu yang menjadi tugas kita mungkin untuk bisa mengelola atau paling tidak bisa mengeksplorasi daripada setiap keunikan siswa itu. Ya, jadi kurikulum ini sangat membantu atau cocok untuk diterapkan di sekolah kami. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Berarti dengan memahami kondisi kurikulum yang bisa menjawab kebutuhan siswa, ini yang menjadi alasan Bapak laksanakan kegiatan sosialisasi ini dalam rangka untuk memenuhi kompetensi guru di dalam mempersiapkan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kira-kira begitu ya, Bapak? Ya, saya kira ya begitu. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan siswa di setiap kelas untuk kita bisa menyusun modul ajar. Jadi kita tidak harus berpatokan dari kurikulum atau buku yang diterbitkan dari pusat, tapi kita bisa menyesuaikan sesuai dengan kemampuan setiap peserta didik. Jadi indikator yang kita pilih ya, tidak harus sesuai yang ada dari pusat atau dari buku atau dari internet. Ya, kita bisa menyederhanakan indikator itu supaya kompetensinya atau ATP-nya atau CP-nya itu yang capaian pembelajaran itu bisa tercapai, ya. Kira-kira begitu. Oke, baik Pak Kepala Sekolah, Pak Samangonda, mohon maaf saya sebutkan nama. Terima kasih banyak. Mungkin ini sebagai informasi saja untuk bisa kami bawa dalam publikasi pendidikan di Kabupaten Kalokendama. Barangkali apa yang tadi disampaikan sebagai pergumulan dari pihak sekolah itu bisa didengar oleh pemerintah, karena kita tahu bersama bahwa banyak hal yang dikerjakan oleh pemerintah dan juga barangkali mungkin terkait dengan ketercukupan tenaga pengajar yang ada di sekolah-sekolah, terkhusus yang dialami oleh Pak Kepala Sekolah di SMP Negeri Romberpon. Barangkali ini juga bisa mendapat perhatian dari pemerintah untuk dicukupi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh Pak Kepala Sekolah di SMP Negeri Romberpon. Tetapi juga lewat kegiatan sosialisasi kurikulum Merdeka yang dilaksanakan ini, barangkali ini juga bisa menjadi momen di mana para guru yang ada di SMP Negeri Romberpon untuk bisa mengisi sedikit atau tambahan pengetahuan terkait dengan kurikulum Merdeka, tetapi juga untuk bagaimana bisa mengaplikasikan itu kepada para siswa di SMP Negeri Romberpon. Pak Kepala Sekolah, terima kasih banyak. Ini mungkin sebatas komunikasi dua arah yang nanti
menjadi bagian untuk dipublikasi. Mudah-mudahan apa yang kita Pak Kepala Sekolah sampaikan ini bisa didengar juga oleh pemerintah. Ya, terima kasih Pak. Masih ada tambahan sedikit. Pak, silakan. Ya. Ini juga masalah fasilitas olahraga yang tidak ada di atas. Padahal kalau saya perhatikan anak-anak itu lebih suka olahraga, misalnya bola voli, bola kaki. Ya, kita menggunakan lapangan bola voli, tapi lapangan bola voli yang dari tanah, belum di tembok, dicor. Ya, kita harapkan ada bantuan dari pemerintah supaya fasilitas lapangan bola voli itu bisa dibuat sesuai dengan standar lapangan yang sebenarnya, kan dari tanah. Karena kalau hujannya tidak bisa digunakan kena becek. Jadi kita minta supaya suatu saat ada bantuan untuk pembuatan lapangan bola voli dan bisa digunakan juga untuk lapangan bulu tangkis, ya. Kira-kira begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Saman untuk komunikasi dua arah ini. Dan untuk soal pendidikan dimanapun berada, kami dari SMP dan SMP Negeri Rumberpon dan juga SD YPK Yembe Kiri dalam rangka kegiatan sosialisasi kurikulum Merdeka di tempat ini, kami mengucapkan banyak terima kasih karena sudah bisa menonton apa yang disampaikan dalam komunikasi dua arah ini. Sahabat pendidikan, ada harapan juga dari SMP Negeri Rumberpon, mudah-mudahan bahwa pemerintah juga bisa melengkapi fasilitas penunjang olahraga agar ke depan nanti SMP Negeri Rumberpon yang saat ini lapangannya hanya bermodalkan lapangan tanah itu bisa dibuat lapangan yang permanen, mungkin dalam kapasitas multifungsi, bisa juga untuk lapangan bola voli, tetapi juga bisa digunakan untuk lapangan basket ataupun lapangan futsal. Itu menjadi harapan juga dari Bapak Kepala Sekolah sebagai tambahan. Mudah-mudahan hal ini bisa didengar oleh pemerintah, tapi juga bisa dijawab sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Akhirnya, salam pendidikan, semangat terus, merdeka belajar, merdeka mengajar.